Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Budiono Adila Taufik, SPDI, guru mata pelajaran Quran Hadis Madrasah Aliyah Shiratul Fuqaha, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2574 250597. Hari ini Senin 19 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 10A MA Shiratul Fuqaha dengan materi bab 1 hadis sunnah, khobar, asar, dan hadis qudsi. Selamat menyaksikan. Selamat datang di MA Shiratul Fuqaha, madrasah tempat kami mengabdi, madrasah kebanggaan kami. Sebelum pelajaran saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pelajaran Al-Quran Hadis karena setelah liburan ya. Kemarin di semester ganjil kita mempelajari tentang Al-Quran, saatnya kita mempelajari tentang Al-Hadis. Sebelum pelajaran kita mulai, ya, saya absen dulu. Saya absen dulu. Sepertinya ini ada yang termasuk ini. Siapa yang termasuk? Kenapa juga? Sakit. Itu masuk. Yang perempuan? Laura sama Sima. Konfirmasinya kenapa? Sakit. Semuanya. Oke. Semoga teman-teman kita yang 3 anak ini yang sekarang sedang dalam keadaan sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Sebelum kita memulai, mari berdiri sejenak terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta kita kepada tanah air Indonesia Raya. Oke. Silakan berdiri.
silakan duduk. Itu tadi untuk membangkitkan dan juga memupuk rasa cinta kita kepada tanah air. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita lantunkan sholawat bersama-sama. Ya, sholawat Badar digabungkan dengan doa Rajab. Ya. Siapa? Ikuti saya. Dengan kita bersolawat, kita diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad. Amin. Ya. Dan semoga juga dengan lantaran kita membaca doa Rajab, kita di akhir bulan Rajab ini dalam keadaan sehat, dan nanti di bulan Syaban juga sehat, dan juga di bulan Ramadan kita juga sehat, bisa melalui ibadah dengan baik, bisa menjalankan ibadah baik mulai puasa sampai tadarus, sampai apalagi sholat tarawih, terus apalagi diakhiri dengan sholat hari raya. Seluruh ibadah di bulan Ramadan sampai hari raya kita jalankan dengan baik dan kita dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mereview materi sebelumnya tentang Al-Quran, saya ingin bertanya, wahyu yang pertama kali turun? Wahyu Al-Quran. Ayat yang pertama kali turun? Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Semuanya ya, Mas Farhan Badar terlebih dahulu, yang lain ikuti setelah Mas Farhan Badar per ayat. Yuk, silakan. Mulai dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Surat dan ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran. Ya. Silakan dibuka LKS-nya dan lembar kerja peserta didiknya, LKPD-nya. Sudah dibuka? Nah, karena kita sudah SMA,
Kita tidak melulu belajar tentang pengertian apa itu yang dinamakan hadis. Pengertian hadis adalah yang masih ingat pelajaran hadis adalah apa? Apa? Sesuatu yang baru, atau yang dikatakan oleh Rasulullah. Jangan cuma sesuatu yang baru berasal dari Rasulullah. Sesuatu yang baru yang dikatakan berdasarkan perkataan maupun perbuatan Rasulullah SAW. Sudah kesepakatan Rasulullah dengan para sahabat itu termasuk takdir. Kemudian sunnah artinya apa? Suatu kebiasaan atau kebiasaan. Kalau menurut bahasa itu jalan atau kebiasaan. Kalau menurut istilah hukum syariat, menurut mata pelajaran fikih, sunnah. Sesuatu yang Apa mas? Sesuatu yang dikerjakan. Nah, itu kalau arti yang kita pelajari, definisi yang kita pelajari ketika kita di madrasah. Nah, sekarang biar naik tingkatan, naik level. Sekarang meskipun masih kelas 10 harus dinaikkan levelnya. Bagaimana? Ya, bagaimana sesuatu perkataan Rasulullah itu akan bisa dinamakan hadis? Bagaimana pula ya sesuatu yang dilakukan, yang dikatakan oleh Rasulullah, yang disepakati oleh Rasulullah bersama para sahabat itu dinamakan sunnah? Bagaimana ya satu ungkapan dengan bahasa Arab yang disebut khobar asalnya dari mana? Nah, bagaimana juga asal harus dirubah pertanyaannya bagaimana? Oke ya, silakan dibuka tempat kerja masing-masing sesuai pembagian kelompoknya yang ini sesuai duduknya saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, terus kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok 5 meskipun 3 anak semangat. Ya, semangat. Semangat El Matador, semangat tak pantang kendor. Ya. Ya, silakan 5 menit dari sekarang sudah harus ada pengertian dan contoh. Atau 10 menit, 10 menit kurang. Kurang 10 menit? Ya, ya. Kurang, boleh 15 menit, 15 menit. Ya. Nanti ketika masing-masing kelompok membacakan hasil kerja dari lembaga kerja pemerintah ya, sesuai dengan contoh yang saya bagikan ini ya. Silakan itu didefinisikan, itu dibaca contohnya seperti apa, kemudian masuk ke dalam apa, atau masuk ke dalam kategori apa, hadis, sunnah mauli, sunnah mili, sunnah takriri, atau khobar, atau asal. Kemudian ditambahkan lagi yang lebih baik, dinamakan hadis kauli, dinamakan sunnah kauli, karena ini dijabarkan, ya. Dijabarkan sebabnya ciri-cirinya. Pak, ciri-cirinya cuma 2 atau cuma 1, silakan nanti kita bahas bersama-sama. Tentunya berdasarkan literatur yang ada dari lembaga kerja dan juga dari LKSMU, juga dari modul saya, dan juga buku sumber yang kita pelajari bersama-sama.
Sebelum itu kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas satu persatu tentang apa itu hadis, sunnah, khobar, dan asar. Satu, hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab hadatsa yang memiliki arti bercerita atau memberitahu informasi. Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda pendapat tentang pengertian hadis tergantung disiplin ilmu ulama yang mendefinisikannya. Misalnya, para ulama usul fikih, yaitu ulama yang selalu bergelut dalam ilmu usul dan banyak mempelajari tentang hukum syariat, maka mereka memiliki pengertian sendiri tentang apa itu hadis. Begitu pula dengan ulama fikih misalnya, mereka memiliki pengertian sendiri tentang apa itu hadis. Belum lagi menurut ulama hadis. Jadi, bagaimana pengertian hadis itu? Hadis menurut ulama usul adalah kullu ma sadara an Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim min qaulin wa fi'lin aw taqririn mimma yuslahu an yakuna dalilan li hukmi syar'i. Artinya bahwa hadis yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'anul Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Dalam pengertian itu, ulama usul hanya mendefinisikan hadis pada hal-hal yang berhubungan dengan syara saja. Selain itu, ulama usul menganggap bukan hadis, misalnya urusan berpakaian dan sebagainya, karena tidak terkait dengan dalil asal sebuah hukum. Sedangkan menurut ulama fikih, hadis adalah kullu ma sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun min babil fardhi wal wajibi, yaitu segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu dan wajib. Para fuqaha mengartikan yang demikian dikarenakan segala sesuatu hukum yang berlabel wajib pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab Al-Quran. Oleh sebab itu, yang terdapat dalam hadis adalah sesuatu yang bukan wajib karena tidak terdapat dalam Al-Quran atau mungkin hanya penjelasannya saja. Adapun hadis menurut ulama hadis itu sendiri adalah kullu ma athara 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khaliqatin aw khaliqatin. Artinya, segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, sifat-sifat maupun hal ikhwal Nabi. Sebagaimana penjelasan Fathur Rahman yang menukil pendapat jumhur mayoritas ulama hadis bahwa hadis adalah ma udhifan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw nahwuha. Artinya bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan dan yang sebagainya. Kesimpulannya, ulama hadis membahas pribadi dan perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh panutan atau pemimpin yang telah diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai uswah wa qudwah, sebagai teladan dan tuntunan. Oleh sebab itu, ulama hadis mencatat semua yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad SAW, baik yang berhubungan dengan hukum syara maupun tidak, termasuk adalah bagian dari hadis. Sempurnakan bentuk alismu dengan Azura Argo Pencil, Azura Argo Pencil. Perlahan yang tak memikirkan detail pengeluaran. No, sampai transaksi real muslim. Yang kedua adalah sunnah. Seperti juga pada definisi hadis, terjadi juga perbedaan definisi sunnah menurut para ulama. Lagi-lagi, perbedaan tersebut disebabkan oleh latar belakang keilmuan masing-masing ulama.
Menurut para ulama hadis, bahwa yang dimaksud dengan sunnah adalah semua hal yang meliputi biografi Nabi Muhammad SAW, sifat-sifatnya baik yang berupa fisik seperti rambutnya, alisnya, matanya, dan lain sebagainya, atau berupa yang bersifat psikis seperti akhlaknya dan lain-lain. Sedangkan menurut ulama usul fikih bahwa sunnah adalah segala hal yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Adapun menurut ulama fikih, sunnah ialah perbuatan yang dilakukan dalam agama tetapi tingkatnya tidak sampai wajib atau fardu. Atau dengan kata lain, menurut ulama fikih bahwa sunnah adalah suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak dituntut apabila ditinggalkan. Selanjutnya, khobar. Menurut bahasa, khobar artinya an-naba atau berita, sedangkan jamak dari khobar adalah akhbar. Sedangkan terminologi khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Jadi setiap hadis adalah khobar, akan tetapi tidak semua khobar adalah hadis. Secara terminologi terdapat 3 pendapat mengenai khobar. 1. Khobar merupakan sinonim atau persamaan kata dari hadis. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis karena hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan khobar adalah segala sesuatu yang datang selain dari Nabi. Yang ketiga, khobar lebih umum dari hadis karena hadis hanya segala hal yang datang dari Nabi, sedangkan khobar adalah segala sesuatu yang datang baik dari Nabi maupun dari para sahabat. Terakhir, kita akan membahas definisi asar. Asar menurut bahasa artinya adalah dampak, imbas sesuatu, atau sisa sesuatu, atau jejak. Seperti doa yang dinukil dari Nabi disebut dengan doa ma'thurat yang berasal dari kata asar. Sedangkan menurut istilah atau secara terminologi terdapat 2 pendapat mengenai asar. Pendapat pertama mengatakan bahwa asar adalah sinonim dari hadis sebagaimana khobar, dan pendapat yang kedua, asar adalah perkataan, tindakan, dan ketetapan para sahabat. Persamaan dari keempat istilah tadi adalah sama-sama disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Sedangkan perbedaan dari keempat istilah tadi, hadis, sunnah, khobar, dan asar adalah pada istilah sunnah dan hadis, di mana sunnah lebih luas dari hadis. Juga khobar lebih luas lagi, yakni penyandarannya juga bisa dari para sahabat selama tidak bertentangan dengan syariat atau hukum-hukum yang telah ditetapkan. Setelah kita memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar, mari kita bandingkan dengan materi yang lalu tentang Al-Quran. Apa perbedaan antara Al-Quran dan hadis? Paling tidak, ada 4 segi yang membedakan antara hadis dan Al-Quran. Pertama, 3 dari segi kemukjizatan. Pada Al-Quran, lafaz dan maknanya adalah mukjizat, sedangkan hadis bukan merupakan mukjizat. Terakhir, dari segi membacanya, di mana membaca Al-Quran bernilai ibadah baik dalam sholat maupun di luar sholat dan akan mendapatkan pahala. Sedangkan membaca hadis tidak termasuk ibadah, kecuali belajar hadis adalah ibadah karena mempelajari sumber hukum kedua dalam agama Islam. Hadis tidak boleh dibaca ketika sholat. Sudah? Oke. Kira-kira setelah melihat video sudah tergambar jelas apa belum tentang pengertian-pengertian dan juga perbedaan? Oke, untuk memperjelas lagi, silakan LKBD yang sudah saya bagikan, catatan-catatan yang sudah saya bagikan Ibu, ya, berupa ungkapan-ungkapan dengan bahasa Arab. Silakan itu dibaca, ya, bergantian, mulai dari kelompok 1. Silakan, Mas. Dibaca, berdiri di tempat. Kenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Farhan Badar. Farhan Badar. Asal Dari Bogor. Asal dari Bogor. Silakan. An Malik ibnu Al-Huwairi radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Rawal Bukhari. Silakan duduk. Yang sampai baca itu termasuk dalam kategori apa? Sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Kenapa sunnah fi'liyah? Contoh dari sunnah fi'liyah. Benar apa tidak? Kama ra'aitumuni usolli. Kalau Kanjeng Nabi itu bilang dahulu kepada para sahabat, para sahabat, solu kama ra'aitumuni usolli, artinya sholatlah seperti kamu melihat sholat. Nah, berarti ada pikirnya di sana, ada pekerjaannya yang harus disaksikan oleh para sahabat. Gimana di sholatnya? Jadi sampai sekarang misalkan menjumpai sholatnya, tata cara sholat orang-orang sekarang ini berbeda-beda. Kalau sing takbiratul ihram, Allah. Ono mana? Ada lagi? Allah. Ada lagi? Allah. 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 Ada lagi? Kalau saudara menyaksikan itu, bagaimana responnya? Misalkan tidak di lokasi pondok pesantren Siratul Muha, tapi sholatnya di kota, ya, masjid Jamek alun-alun Kota Malang. Menjumpai saudara-saudara kita, tata cara sholatnya berbeda, mulai dari takbiratul ihramnya. Kapan mari takbiratul ihram? Allah, 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 Allah. Itu mungkin sumber belajar dari gurunya. Gurunya mengatakan antara lisan dan hati harus benar-benar bersama. Ketika Allah, artinya saya niat. Kalau itu belum bersama-sama, ya, mungkin harus juga. Misalkan persingkat saja, ya, buat pelajaran. Ya. Sebagai orang Indonesia tentunya juga sadar, artinya perbedaan itu di Indonesia itu cuma lain agama, tapi satu pemeluk agama pun bermacam-macam. Ya, manusia mau mulai Allahu Akbar, Allah, bahkan ada Allah, muter-muter, salah itu gugur terus. Apakah itu salah? Tidak. Ya, tidak salah. Ya, sama dengan apa menjalankan, terutama dalam hal ibadah. Setiap orang punya guru masing-masing. Tapi guru yang kita anut di Siratul Muha, di yayasan pondok pesantren Siratul Muha, yang Siratul Muha, sangat gurunya bilang antara lisan dan hati ketika membaca Allah, artinya saya niat Allahu Akbar, cukup satu kali. Dengan niat di dalam hati, ucapannya dan juga dalam hatinya bersama-sama. Ketika mampu menyelaraskan hati dan lisan, insya Allah ketika sholat khusyuk. Lanjut ke contoh selanjutnya. Nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ala ana inda zanni abadi wa ana ma'hu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi malakin zakartuhu fi malakin khairin minhu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Gusti Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku di sisi prasangka hambaku,
dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam dirinya, maka aku mengingatnya di dalam diriku. Dan jika ia mengingatku di kumpulan orang banyak, maka aku mengingatnya di kumpulan orang banyak yang lebih baik dari mereka. Sadaqallahul azim. Oh, sadaqallahul azim. Harus pakai sadaqallahul azim karena tadi meskipun di awal ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah, kemudian qala Nabi, kemudian lanjut yaqulullah taala di situ. Artinya ini bukan hadis yang semata-mata hanya dikatakan oleh Rasulullah, tapi juga berupa kutipan dari sebagian ayat Al-Quran atau kutipan dari ayat Al-Quran. Dan namanya apa? Hadis apa namanya? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Bener. Dieling-eling ya, diingat-ingat. Untuk nama hadis yang menukil atau mengutip dari Al-Quran berupa ayat Al-Quran atau berupa potongan ayat Al-Quran, silakan itu ya diingat-ingat, hadis qudsi. Yuk lanjut. Sudah termasuk apa yang senang dari itu? Asal. Kenapa yang namakan asal? Karena masyarakat sekitar bukannya seperti antara ini itu mengatakan kemudian. Oke, jadi sari atau perjalanan dari ungkapan yang dinamakan asal ya. Ini bersumber dari para nabi. Siapa nabi itu? Orang yang hidup setelah periodenya para sahabat. Jadi ketika nabi hidup itu zaman kenabian ya, zamannya para sahabat. Sahabat masih hidup itu zaman sahabat. Ada zaman nabi, ada zaman sahabat. Kemudian turun nabi setelah zaman sahabat ya. Zamannya para tabi'in. Setelah para tabi'in turun nabi, para tabi'in ini turun nabi pada para ulama wal amilin. Jika ada sesuatu yang Rasul misalkan kirim Fatihah pertama kepada, terus para sahabat, terus kepada para tabi'in, ulama, ulama, wasuhada, sosial, wal jami'in, malaikatil, terus yang berkotir, Inna sunati wa sunati kata surati bisolati. itu ungkapan berupa khobar. Kenapa dinamakan khobar? Sudah ketentuan bagi sahabat karena sahabat orang terdekat pernah menjumpai Nabi saat melakukan hal seperti itu. Itu tadi ungkapan ini siapa? Oleh sahabat. Sahabat siapa? Sahabatnya sahabat. Ya namanya siapa? Abu Dawud. Abu Dawud itu ketika Nabi wafat ya, Abu Dawud mendapat pejangan dari Ali bin Abi Thalib ya, ucapannya seperti itu. Ada berapa terakhir? Inna nusalli wa akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu lahu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Itu namanya sunnah sunnah takririyah. Ada para sahabat melaksanakan sholat qobliyah adzan, melaksanakan sholat sunnah ba'diyah adzan atau qobliyah maghrib. Jadi setelah adzan maghrib, sebelum sholat maghrib, sebelum iqamah, nah itu ada sahabat yang melakukan sholat sunnah dua rakaat. Dan Nabi irso atau melihat, Nabi tidak berkata
melarang atau Nabi juga tidak mengiyakan. Artinya apa? Yang seperti itu kesepakatannya para sahabat boleh dilaksanakan. Dan sudah tapi tenang, kita refleksi dulu. Kita tanya hikmah dulu. Hikmahnya apa? Kita belajar. Coba. Memahami hukum-hukum yang masih terbelah. Memahami, nah bukan hukum. Kalau di makhluk ini kaitannya dengan hukum. Tapi di makhluk kita, Quran hadis, ya sebelum kita mempelajari dulu atau kita mempelajari, kalau ini mempelajari hukum lebih mendalam atau lebih luas lagi, sumber selain Al-Quran adalah hadis dan sebagainya, bisa melalui perkataan sahabat dan juga qaul atau yang dikatakan oleh para ulama atau ulama yang ada, para guru-guru kita. Nah, kita harus bisa membedakan yang mana hadis itu yang pertama. Tidak semua yang berbahasa Arab ungkapan qala Rasulullah kalau nggak ada sanadnya, awas jangan itu sanadnya. Atau kalau sudah ada sanadnya, itu dinamakan hadis. Ya, itu dinamakan sunnah. Atau kalau sumbernya tahu, oh ini dari para sahabat, itu dinamakan khobar. Oh ini dari para sahabat, kemudian diturunkan kepada para tabi'in, lalu itu namanya hasan. Oh ini hadis ini nukilan dari ayat suci Al-Quran. Harus bisa membedakan. Hikmahnya kita harus bisa membedakan yang mana ungkapan-ungkapan berupa bahasa Arab itu, yang mana hadis kunci, yang mana hadis, yang mana sunnah, dan lain sebagainya yang kita pelajari. Di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi sana orang sholat jadi macam-macam. Mulai dari berpakaian hitam polos sampai putih polos, sampai warna-warni pun ya, ada. Dan tata caranya berbeda. Kita menyaksikan itu sebagai keragaman, ya, sebagai al-muslimu akul muslim, yang mana yang muslim, siapa orang muslim, yaitu saudara kita. Paham ya? Terima kasih. Saya akhiri hari ini, ya pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Yang sakit semoga lekas sehat. Amin. Dan juga orang-orang tua kita di rumah diberi keberkahan berupa rezeki yang banyak. Untuk bekal kita menuntut ilmu dan juga beribadah, bekal kita di akhirat. Amin. Akhiri Al-Fatihah. Saya di pelajaran Quran hadis, kalau ada salah, mari kita perbaiki bersama-sama, dan kalau ada yang benar semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini pelajarannya apa? Ika. Ditunggu Bapak Ibu gurunya.